Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tarisa dengan nomor induk mahasiswa 13.036.19.006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal penelitian yang saya pilih dengan judul efektivitas model pembelajaran REAX atau Relation, Expressing, Applying, Compressing, dan Transferring dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi redox di kelas 10 MIPA semester 2 SMAN 115 Jakarta. Selanjutnya ada latar belakang masalah, di mana pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang. Peran pendidikan adalah untuk menciptakan kehidupan yang cerdas dan mengembangkan potensi manusia. Tercapainya tujuan pendidikan nasional tergantung pada keberhasilan proses belajar mengajar antar guru dan siswa. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran merupakan kompetensi yang penting yang harus dimiliki oleh setiap guru. Di mana penguasaan model pembelajaran merupakan salah satu bentuk penguasaan prinsip pembelajaran. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang guru untuk menguasai model pembelajaran. Pembelajaran kimia menekankan pada cara siswa menguasai konsep-konsep dan bukan menghafal fakta satu sama lain. Di mana konsep-konsep kimia mempunyai tingkat generalisasi dan abstraksi tinggi yang menyebabkan siswa mengalami kesukaran dalam penguasaan. Ini menurut Farid 2014. Mata pelajaran kimia terdiri atas berbagai macam pembahasan. Salah satunya adalah materi redox. Pada materi redox, di mana siswa menganggap bahwa materi redox sangat sukar dipahami dan mendapatkan hasil belajar yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal atau biasa disebut KKM. Materi redox termasuk materi yang sulit untuk dipahami dengan hanya mempelajari teori saja, melainkan dibutuhkan banyak pengerjaan latihan dan tugas. Maka dibutuhkan upaya tertentu agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada materi redox, yaitu model pembelajaran REAX, atau Relation, Expressing, Applying, Compressing, dan Transferring, di mana kelima komponen tersebut sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Dan berdasarkan uraian yang sudah disampaikan di atas, peneliti merasa sangat penting untuk melakukan penelitian ini dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran REAX dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi redox di kelas 10 MIPA semester 2 SMAN 115 Jakarta. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, ada bagaimana hasil belajar materi redox siswa kelas 10 MIPA SMAN 115 Jakarta tanpa menggunakan model pembelajaran REAX. Yang kedua, ada bagaimana hasil belajar materi redox siswa kelas 10 MIPA SMAN 115 Jakarta dengan menggunakan model pembelajaran REAX. Dan yang ketiga, apakah model pembelajaran REAX efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi redox di SMAN 115 Jakarta. Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui hasil belajar materi redox siswa kelas 10 MIPA SMAN 115 Jakarta tanpa menggunakan model pembelajaran REAX. Yang kedua ada mengetahui hasil belajar materi redox siswa kelas 10 MIPA SMAN 115 Jakarta dengan menggunakan model pembelajaran REAX. Dan yang ketiga, mengetahui apakah model pembelajaran REAX efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi redox di SMAN 115 Jakarta. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama ada manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan mendukung teori pembelajaran kimia pada materi redox yang berkaitan dengan model pembelajaran REAX, serta pengaruhnya terhadap hasil belajar kimia pada materi redox. Yang kedua ada manfaat praktis, di mana bermanfaat bagi siswa, bagi tenaga pendidik, bagi sekolah, dan bagi peneliti.
Yang selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Yang pertama itu dari penelitian Fitria dan Kasmadi, di mana dengan judul penerapan model pembelajaran MEA dan REA pada materi reaksi redoks, di mana hasilnya yaitu nilai rata-rata pretest kelas eksperimen 1, yaitu kelas MEA 34 meningkat menjadi 74 pada post-test. Sedangkan nilai rata-rata pretest pada kelas eksperimen 2, yaitu kelas REAK, 39 meningkat menjadi 84,97. Yang kedua, pada penelitian bertajuk penerapan strategi pembelajaran REAK untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yang diteliti oleh Anton dan Supari, di mana hasil validasi menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan dalam metode pembelajaran REAK dinyatakan layak pakai, karena jumlah penilaian baik dan sangat baik melebihi jumlah penilaian kurang dan cukup. Maka aktivitas siswa tergolong aktif. Yang ketiga yaitu penelitian oleh S.R. Wangi dan kawan-kawan, di mana hasil belajar kelompok yang menggunakan model pembelajaran CTL dengan strategi REAK dapat mencapai ketuntasan belajar. Dan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok yang menggunakan model pembelajaran CTL dengan strategi REAK adalah lebih tinggi dari hasil belajar siswa dalam kelompok menggunakan pembelajaran DI. Selanjutnya ada kerangka berpikir dari penelitian ini. Yang pertama itu disebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi reaksi redoks, di mana hal ini disebabkan karena peserta didik tidak dibiasakan untuk mencoba menemukan sendiri pengetahuan atau informasi. Kemudian setelah itu diterapkannya model pembelajaran REAK, di mana model pembelajaran REAK adalah model pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, sekaligus peserta didik dapat menemukan sendiri konsep-konsep serta dapat mengembangkan penguasaan materi redoks sehingga tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif dan psikomotor dapat meningkat. Kemudian, model pembelajaran REAK efektif terhadap hasil belajar siswa pada materi redoks. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran REAK dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi redoks. Dan tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian dilakukan di SMA 115 Jakarta, serta dilaksanakan pada bulan April semester genap tahun ajaran 2021-2022. Dan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Dan pada penelitian ini juga menggunakan penelitian eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen, di mana yang merupakan pengembangan dari metode true experiment design. Kemudian desain penelitian pada penelitian ini menggunakan non-equivalent control group design. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas 10 MIPA SMA 115 Jakarta tahun ajaran 2021-2022 sebanyak 3 kelas, serta sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 10 MIPA 1 sebanyak 32 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 MIPA 2 sebanyak 31 peserta didik sebagai kelas kontrol. Dan serta teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik purpose sampling. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada tes. Tes yaitu digunakan post-test, digunakan dalam penelitian ini. Tes akhir ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman konsep siswa setelah pembelajaran menggunakan metode REAK. Kemudian yang kedua ada observasi. Lembar observasi itu digunakan untuk mengamati setiap aktivitas selama proses pembelajaran, di mana lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan siswa selama mereka belajar. Yang ketiga ada angket, di mana angket digunakan untuk menilai reaksi siswa terhadap media animasi materi reaksi redoks. Untuk setiap pertanyaan, siswa mengisi checklist pada kolom yang tersedia setelah proses kegiatan pembelajaran selesai. Siswa diberikan angket.
Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu digunakan ada dua. Yang pertama itu ada instrumen tes, di mana instrumen tes itu digunakan ada tes hasil belajar siswa. Kemudian sebelumnya itu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya beda. Yang kedua itu digunakan juga instrumen non-tes, yaitu ada angket respon siswa dan lembar observasi. Serta ada pun hipotesis statistik dari penelitian ini, yaitu apabila HO berbanding mu1 kurang dari mu2 apabila hasil tes belajar materi redoks kelas eksperimen lebih kecil atau sama dengan dari hasil tes belajar materi redoks kelas kontrol, maka hipotesis ditolak. Dan apabila hasil tes belajar materi redoks peserta didik kelas eksperimen lebih besar atau tidak sama dengan dari hasil belajar materi redoks kelas kontrol, maka hipotesis diterima. Selanjutnya ada teknik analisis data, di mana data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis uji hipotesis dengan menggunakan statistik parametris, yaitu uji T, yang sebelumnya dilakukan pada persyarat dengan menggunakan uji Gaines, uji normalitas, dan uji homogenitas. Yang pertama itu kita menggunakan uji normal Gaines. Yang kedua ada uji normalitas. Yang ketiga ada uji homogenitas. Yang keempat ada uji hipotesis. Dan yang terakhir ada uji efektivitas real. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan selama pembuatan proposal ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.